Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprila Selva Nurrahma, NPM 1021961 dari kelas C3 Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi mengenai Ma'rifatul Rasul yang saya buat untuk memenuhi salah satu penugasan ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam 6. Agar mempersingkat waktu, mari kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai kondisi Jazirah Arab sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW atau sebelum datangnya agama Islam ke Arab. Jazirah Arab merupakan semenanjung yang penuh dengan padang pasir dan gurun, serta gersang tanpa air dan tanaman. Sebelum datangnya Islam ke Arab, Arab telah mempunyai berbagai agama dan peraturan kehidupan untuk masyarakatnya. Jazirah Arab atau wilayah Arab terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu bagian tengah dan bagian pesisir. Penduduk wilayah bagian tengah terdiri dari suku Baduy yang mempunyai gaya hidup pedesaan nomadik. Mereka hidup nomaden atau berpindah guna untuk mencari air dan padang rumput. Sedangkan daerah pesisir sangatlah kecil, penduduknya sudah hidup menetap dengan mata pencaharian bertani dan berniaga, sehingga peradabannya lebih maju. Jika dilihat dari keturunannya, penduduk Arab dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan Qataniyun atau keturunan Qahtan dan Adnaniyun yaitu keturunan Ismail bin Ibrahim. Beberapa dari keluarga tersebut membentuk kabilah, kemudian dari beberapa kabilah tersebut membentuk suku yang dipimpin oleh syekh. Di samping itu, mereka juga suka berperang antar suku, bahkan terjadi hingga datangnya Islam. Akibat peperangan terus-menerus, kebudayaan Arab sangat tidak berkembang, sehingga sejarah Arab pra-Islam sangat sulit didapatkan. Terdapat dua kerajaan pada masa itu, yaitu Kerajaan Saba dan Kerajaan Himyar. Adapun juga kerajaan di bagian utara, yaitu Kerajaan Protektorat. Kerajaan ini dibentuk oleh kekaisaran besar, yaitu Romawi dan Persia, yaitu Kerajaan Hirah oleh Persia dan Kerajaan Ghassan oleh Romawi. Pada masa itu, Mekah bukan disucikan dan dikunjungi oleh penganut agama asli Mekah saja, tetapi juga oleh orang-orang Yahudi. Pada awalnya, Mekah berada di tangan dua suku yang berkuasa, yaitu Jurhum sebagai pemegang kekuasaan politik dan Ismail sebagai pemegang kekuasaan atas Ka'bah. Namun akhirnya kekuasaan tersebut jatuh ke tangan kaum Quraisy di bawah pimpinan Qusay. Semenjak itu, suku Quraisy mendominasi masyarakat Arab. Selain agama asli Mekah dan agama Yahudi, agama Kristen pun sudah banyak dianut oleh sebagian kecil masyarakat Arab. Walaupun agama Yahudi dan Kristen sudah masuk ke Jazirah Arab, bangsa Arab banyak yang masih menganut agama asli mereka, yaitu percaya kepada dewa yang diwujudkan dalam bentuk berhala. Berhala tersebut dipusatkan di Ka'bah. Adapun berhala Hubal yang dianggap sebagai terbesar dan diletakkan di Ka'bah. Berhala-berhala tersebut mereka jadikan tempat untuk menanyakan nasib baik atau buruk. Mungkin itu sedikit pemaparan mengenai kondisi Jazirah Arab sebelum datangnya Islam ke Arab atau sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW ke Arab. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sejarah lahirnya Nabi Muhammad SAW hingga diangkat menjadi seorang Rasul. Nabi Muhammad lahir pada Senin 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah atau bertepatan dengan 22 April 571 Masehi. Beliau lahir di Mekah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah. Nabi Muhammad SAW sejak dilahirkan sudah menjadi yatim, karena ayahnya wafat ketika Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan ibunya. Nabi Muhammad ketika lahir hanya disusui beberapa hari saja oleh ibu kandungnya. Setelah itu, Nabi Muhammad disusui oleh Suaibah selama 3 hari, dan oleh Abdul Muthalib disusukan kepada Halimah Sa'diyah, yaitu istri dari Haris, dari kabilah Banu Sa'ad.
Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah selama 6 tahun, dan pada saat umur 4 tahun, Nabi Muhammad dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, diambil hati dan segumpal darah, lalu dibersihkan dan dimasukkan kembali ke dalam tubuh Nabi Muhammad. Pada saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ibunda Nabi Muhammad meninggal dunia dikarenakan sakit, sehingga Nabi Muhammad menjadi yatim piatu. Akhirnya Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Dan pada saat Nabi Muhammad berumur 8 tahun, 2 bulan, 10 hari, Abdul Muthalib, kakeknya, wafat. Dan akhirnya Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, hingga berumur 40 tahun lebih. Menjelang usianya menuju 40 tahun, Nabi Muhammad terbiasa mengasingkan diri di dalam gua Hira. Di gua tersebut, mula-mula hanya berjam-jam saja, kemudian hingga berhari-hari bertafakur. Pada tanggal 17 Ramadan, tahun 611 Masehi, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Pada saat beliau tertidur dan terbangun, tiba-tiba pada saat malam hari, beliau merasakan ketakutan yang luar biasa dan tubuhnya tercengkram oleh kekuatan besar. Ketika beliau berbaring, beliau mendengar perintah, "Bacalah." Namun, Nabi Muhammad tidak bisa membacanya karena beliau buta huruf. Hingga malaikat itu merangkulnya lagi dengan kekuatan yang sama, hingga turunlah Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa turunnya wahyu itu menandakan bahwa Nabi Muhammad telah diangkat menjadi seorang nabi penerima wahyu. Peristiwa tersebut dinamakan dengan malam penuh keagungan atau yang biasa disebut malam Lailatul Qadar. Selanjutnya yaitu pengertian Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul adalah manusia yang dipilih secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan tauhid kepada seluruh umat manusia melalui penerimaan wahyu. Dalam Islam, Nabi adalah seorang yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul juga merupakan orang istimewa yang Allah utus untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia. Selanjutnya yaitu kedudukan Rasul atau maknatur Rasul. Rasulullah memiliki kedudukan istimewa yang harus kita sikapi dengan tidak berlebihan, karena Rasulullah SAW pun sama merupakan hamba Allah, merupakan manusia biasa, memiliki garis keturunan, dan berjasad. Serta Rasulullah pun merupakan seorang manusia biasa yang melakukan aktivitas seperti manusia lainnya. Nabi Muhammad SAW merupakan Rasul di antara para Rasul, yaitu di antara Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, dan Nabi Ibrahim. Tugas dari Nabi Muhammad SAW adalah menyampaikan misi, maka Nabi Muhammad menyampaikan risalah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah SAW pun merupakan pemimpin umat yang sempurna. Maka Nabi Muhammad adalah sunnah, yaitu sebagai sumber hukum, sumber sirah, dan sumber dakwah. Selanjutnya yaitu mengenai sifat-sifat Rasul atau sifatur Rasul. Rasul merupakan orang istimewa yang Allah utus untuk menyampaikan risalah kepada seluruh umat manusia. Tentu Rasul harus memiliki sifat yang unggul. Pertama yaitu sifat manusiawi. Rasul merupakan manusia biasa, hanya saja merupakan manusia yang diberi hak istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu terpeliharanya dari kesalahan. Kesalahan Rasul langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu siddiq atau benar. Apapun yang disampaikan oleh Rasul selalu benar adanya, bukan dusta. Yang keempat yaitu fatonah atau cerdas. Seorang Rasul merupakan manusia pilihan Allah yang memiliki kecerdasan untuk menyampaikan segala yang diperintahkan Allah. Yang kelima yaitu amanah, dapat dipercaya. Rasul mendapat gelar Al-Amin dari kaum Quraisy yang artinya yang menjaga amanah. Yang keenam yaitu menyampaikan atau tabligh. Rasul menyampaikan segala perintah dan larangan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh yaitu komitmen. Beliau tidak pernah bergeser dari kebenaran. Komitmen ini ditunjukkan dengan keteladanan beliau dalam semua amalan. Yang kedelapan yaitu
memiliki akhlak yang agung, bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang agung, dan yang terakhir yaitu merupakan teladan yang baik. Kita diwajibkan untuk menjadikan Rasul sebagai suri tauladan untuk kehidupan. Selanjutnya yaitu mengenai materi Ma'rifatul Rasul yang telah dipaparkan dan yang saya pahami, yaitu Nabi dan Rasul merupakan pedoman atau suri tauladan kita sebagai umat manusia agar segala kehidupan kita tertata dan sesuai dengan ajaran Rasul serta perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi dan Rasul memang bukanlah Tuhan, melainkan manusia biasa yang Allah utus untuk mensiarkan agama Allah di muka bumi ini melalui wahyu yang Allah berikan. Nabi serta Rasul memiliki kecerdasan yang luar biasa sehingga apapun yang disampaikannya merupakan sebuah kebenaran. Nabi dan Rasul juga memiliki misi atau tujuan untuk menyampaikan risalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia. Nabi dan Rasul pun memiliki sifat baik dan terpuji yang dapat kita jadikan panutan dalam kehidupan, yaitu seperti contohnya dapat dipercaya, amanah, cerdas, dan mampu menyampaikan. Dakwahnya Nabi yaitu dari mulai menyampaikan risalah hingga memimpin seluruh umat manusia, dari mulai bangsawan sampai segala umur. Nabi dan Rasul memang pantas kita jadikan sebagai panutan kehidupan karena segala yang dilakukan dan ia sampaikan merupakan perintah dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya paparkan dan jelaskan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.